Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menyampaikan beberapa hal tentang kepemimpinan. Jadi malam tadi tepatnya aku belajar tentang kepemimpinan khusus atau detail pembahasannya yaitu tentang komunikasi para pemimpin di sebuah grup WhatsApp. Jadi teman-teman, aku ini kan punya WhatsApp grup ya. WhatsApp grup ini ada yang untuk pekerjaan perusahaan, ada juga teman-teman mahasiswa. Aku pada waktu aku kuliah S1 itu berkumpul juga, ada aku punya WhatsApp grupnya. Jadi yang terutama kalau di WhatsApp grup perusahaan, malam tadi aku belajar tentang bagaimana sih cara berkomunikasi yang bagus dengan cara yang sopan tapi jelas juga. Aku juga menemukan beberapa pemimpin ketika mengucapkan sesuatu itu tidak dimengerti oleh pelaksananya, atau mungkin pelaksananya yang tidak mengerti apa yang diucapkan oleh pemimpin. Jadi ada dua kemungkinan begitulah. Tapi yang jelas adalah di sini kita mengambil hikmahnya. Jadi sebuah percakapan para pemimpin itu tentunya ada kekurangannya ketika menganalisis sebuah masalah. Contohnya ketika kita membahas tentang sebuah budaya keselamatan dalam sebuah perusahaan dan didapatkan hasil dari para vendor itu menilai dari nilai 1 sampai 5 nilainya 4, lumayan bagus. Tetapi cara tanggapan para pemimpin itu berbeda-beda. Ada yang menanggapinya dengan cerdas, ada yang menanggapinya biasa-biasa aja. Namun ada juga menyampaikan itu berdasarkan pengalaman. Nah, yang aku dapatkan dari malam tadi yaitu aku belajar banyak terhadap bagaimana cara kita menanggapi sebuah laporan. Jadi misalkan ada sebuah laporan tentang level budaya perusahaan, sebuah perusahaan itu seperti apa, levelnya misalkan 4, itu cara menanggapinya seperti apa dan bagaimana caranya kita untuk meningkatkan level sampai level 5. Level 5 itu ibarat kata sudah sempurna banget. Jadi para karyawan dari top manajemen, kemudian middle management sampai bottom management itu proaktif terhadap keselamatan kesehatan kerja. Nah, di sini aku banyak belajar tentang bagaimana sih cara kita mengkomunikasikan supaya orang awam itu mengerti. Nah, memang sih untuk menjelaskan terhadap sebuah masalah itu kita harus mengambil beberapa aspek. Aspeknya apa-apa saja, mungkin bisa dari sosiologi seseorang, kemudian bisa diambil juga dari budaya seseorang, latar belakang seseorang, latar pendidikannya juga. Nah, itu kita kumpulkan, lalu kita kolek, kemudian kita gap analisis, kemudian kita tuliskan secara rinci, sehingga menelurkan bahasa-bahasa yang mudah sekali untuk dipahami oleh orang lain. Teman-teman juga perlu mengetahui ya, ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin itu memang harus dituntut, apalagi pemimpin sebuah perusahaan itu dituntut sekali untuk bisa bersahabat dan mengeluarkan kalimat-kalimat atau statement-statement yang sangat mudah untuk dipahami. Kalau kita berbicara dengan orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, ya kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang bahasa-bahasa manajemen atau bahasa-bahasa yang bahasa dewa lah kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara dengan orang-orang yang ya kemungkinan pendidikannya rendah, levelnya adalah SD, SMP gitu. Nah, kita harus mengeluarkan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti oleh mereka, kalimat-kalimat yang umum saja. Jadi jangan sampai pakai bahasa-bahasa Inggris segala macam yang tidak dimengerti oleh mereka. Nah, ini menjadi kunci bagi kita semua ya. Nah, makanya melalui podcast ini aku menyampaikan beberapa hal yang sangat penting. Pertama adalah ketika kita mau belajar tentang kepemimpinan, kita harus belajar komunikasi. Kita harus belajar, yang kedua adalah bersahabat. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memahami apa latar belakang pendidikan seseorang, sehingga ketika menyampaikan sesuatu hal itu mudah dimengerti oleh semua orang. Dan walhasil proyek sasaran program kerja perusahaan itu tercapai dengan bagus. Nah, tentunya
di setiap ada program kerja itu harus ada monitoring dan evaluasi. Itu harus dilakukan terus-menerus. Supaya apa? Supaya nanti ada perkembangan selanjutnya. Jadi jangan sampai nilainya stuck di situ aja. Misalkan sebuah proker ini dinilai sekitar 4 dari skala 1 sampai 5. Nah, bagaimana tahun depan itu bisa naik? Nah, itu kita harus menuliskan gap analisisnya. Kira-kira apa saja nih yang kita dapatkan dari analisa masalah tersebut. Nah, begitu aja teman-teman yang mau aku sampaikan terhadap cara aku belajar malam tadi tentang kepemimpinan untuk menggolkan program kerja keselamatan dan kesehatan kerja itu supaya lebih bagus lagi. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan. Jangan lupa subscribe dan like ya, komen juga share kepada teman-teman yang lain kalau ini kalian merasakan bermanfaat. Ya, mungkin kalian sambil rebahan untuk mendengarkan podcast ini juga tidak apa-apa. Yang jelas aku inginkan yang aku sampaikan ini semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.